Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Putri Pamungkas, NIM 2024101110 dari kelas Data Mining A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari modul praktikum data mining mengenai perceptron dan ensemble classification. Yang mana pada modul ini itu terdapat 2 soal yang akan dikerjakan, yaitu soal yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, lalu masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Setelah itu tuliskan akurasinya. Terus soal yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer, lalu gunakan perbandingan t-set 0,3 dan masing-masing gunakan perbandingan n estimators 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan akurasinya. Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, di sini perlu untuk mengimport beberapa modul yang dibutuhkan seperti import NAPI SNP buat ngitung secara matematisnya, lalu ada import pandas SPD untuk memanipulasi datanya atau untuk membuat data frame-nya. Lalu ada from sklearn import dataset untuk mendapatkan datanya. Lalu ada from sklearn preprocessing import standard scalar buat normalisasinya. Lalu ada from sklearn linear model import perceptron untuk modelingnya. Lalu ada from sklearn model selection import trends test split, yang dimana function ini itu digunakan untuk nge-split atau membagi data menjadi data training dan data testing. Setelah itu ada from sklearn matrix import accuracy score. Untuk function ini itu digunakan untuk menghitung akurasi dari model yang telah dikerjakan. Setelah itu ada from sklearn ensemble import bagging classifier untuk klasifikasinya. Nah, setelah import modul yang akan digunakan atau setelah mengimport modulnya, kita bisa mengerjakan soalnya. Di sini untuk soal yang pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perceptron pada dataset wine dan breast cancer, lalu masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu tuliskan akurasinya. Nah, untuk yang pertama, untuk dataset wine, di sini pertama-tama membuat variabel dengan nama wine untuk menampung datasetnya yang merupakan hasil dari load data wine yang dilakukan. Nah, setelah itu membuat variabel X dan Y, di mana variabel X ini untuk menampung value dari variabel Y, lalu untuk Y-nya ini untuk menampung kelas atau data targetnya. Setelah itu, data yang telah di-load tadi kemudian dijadikan sebagai data frame, lalu di-print dan akan menghasilkan data sebagai berikut. Untuk data wine ini dia memiliki 170 data atau baris dan memiliki 13 kolom yang ada dalam data. Nah, setelah itu kita bisa melakukan split pada variabel X dan Y tadi untuk dijadikan data training dan data testing. Nah, di sini terdapat variabel X train, variabel X test, variabel Y train, dan variabel Y test, di mana ini nantinya untuk menampung data training dan data testingnya. Dan di sini juga terdapat function train test split yang digunakan untuk nge-split datanya. Lalu memasukkan variabel X dan Y. Setelah itu di sini terdapat test size 0,2, di mana 0,2 ini didapat dari test size yang diminta dalam soalnya. Nah, begitu juga dalam variabel X train 2 dan variabel X train 3 dan seterusnya ini, dia menggunakan test size yang berbeda, di mana ketika variabel X train 2, X test 2, Y train 2, dan Y test 3 ini menggunakan test size 0,3, sedangkan variabel X train 3, X test 3, Y train 3, dan Y test 3 ini menggunakan test size 0,4.
dengan variabel X dan Y yang sama. Nah, setelah itu melakukan normalisasi dengan memanggil function untuk normalisasinya. Di sini saya membuat variabel Sj, di mana variabel ini digunakan sebagai inisialisasi function standard scalar. Setelah itu melakukan proses fit dengan memasukkan data X-train 1 ke standard scalar dalam variabel Sj tadi. Nah, data X-train ini yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan normalisasi. Begitu juga untuk data pada X-train 2 dan X-train 3. Lalu melakukan transform pada data X-train 1 dan X-test 1 yang artinya ini hasil penghitungan normalisasinya atau standarisasinya dari data X-train 1 dan X-test 1, dia akan ditransform ke variabel yang telah dibuat, yaitu variabel X-train 1 std atau X-train 1 yang telah distandarisasi, dan X-test 1 std atau X-test 1 yang telah distandarisasi. Begitu juga untuk data X-train 2 dan X-train 3 dan X-test 2 dan X-test 3. Lalu setelah dinormalisasi, melakukan modeling. Untuk modeling di sini dengan menggunakan atau membuat variabel ppn, di mana variabel ini untuk inisialisasi modeling menggunakan perseptron. Nah, di sini terdapat eta 0 sama dengan 0,1, yang mana ini merupakan learning rate-nya. Lalu ada random state sama dengan 0, yang mana ini nantinya akan berfungsi agar hasil modelnya itu tetap, atau apabila ketika kita mengacaknya lagi itu tidak berubah. Nah, di sini ketika dijalankan, dia akan menghasilkan hasil akurasi seperti ini, di mana untuk test size 0,2, hasil akurasinya itu 0,972, untuk test size 0,3, hasil akurasinya itu 0,981, lalu untuk test size 0,4, hasil akurasinya adalah 0,944. Selanjutnya untuk dataset breast cancer, caranya sama dengan dataset lain tadi. Buat variabel terlebih dahulu untuk menampung dataset yang akan di-load. Di sini saya membuat variabel bc, lalu menggunakan function load breast cancer. Setelah itu membuat variabel x dan y yang nantinya untuk nampung value dari hasil load-nya tadi di variabel x. Lalu untuk menampung kelas atau data targetnya itu di variabel y. Lalu buat data frame-nya menggunakan pandas. Setelah itu di print, dan di sini menghasilkan data hasil load dari dataset breast cancer, di mana dari data ini itu terdapat 569 data dan 30 kolom. Setelah itu melakukan split pada variabel x dan y untuk dijadikan sebagai data train dan data testingnya. Nah, di sini terdapat variabel x train 1, lalu ada variabel x test 1, ada variabel y train 1, dan ada variabel y test 1, di mana ini sebagai nama variabelnya. Lalu menggunakan function train test split, setelah itu memasukkan variabel x dan y, lalu di sini untuk test size-nya 0,2, disesuaikan dengan permintaan soal menggunakan nilai perbandingan 0,2, ada 0,3 dan 0,4. Nah, di sini yang membedakan adalah penggunaan nama variabelnya sesuai dengan nilai perbandingan yang digunakan. Contohnya saja, jika di sini ada x train 1, x test 1, dan y train 1 dan y test 1, variabel ini itu digunakan untuk menampung hasil split data antara data training dan data testing dengan nilai perbandingan 0,2. Begitu juga dengan x train 2, x test 2, y train 2, dan y test 2. Ini digunakan untuk data test size yang 0,3, dan untuk x train 3, x test 3, y train 3,
dan Y-3 ini digunakan untuk test size yang 0,4. Setelah itu melakukan normalisasi dengan memanggil function untuk normalisasinya. Nah, di sini saya membuat variabel SC, lalu menggunakan standar scalar untuk normalisasinya. Setelah itu melakukan proses fit pada data xtrain 1, di mana data ini itu yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan normalisasi pada menggunakan standar scalar yang ada dalam variabel SC. Begitu juga untuk data yang kedua dan data yang ketiga. Atau data untuk test size 0,3 dan data untuk test size yang 0,4. Selanjutnya melakukan transform data menggunakan data xtrain 1 dan xtest 1 yang nantinya hasil penghitungan normalisasi atau standarisasi dari data xtrain 1 dan data xtest 1 ini itu akan dimasukkan atau ditransform ke variabel xtrain 1 std dan xtest 1 std. Begitu juga untuk data yang test size yang 0,3 dan 0,4. Nah, setelah itu setelah dinormalisasi bisa melakukan modelingnya atau tahap modelingnya. Nah, di sini menggunakan variabel ppn untuk inisialisasi modeling menggunakan perceptron. Nah, ini terdapat eta 0 sampai dengan 0,1, di mana ini merupakan learning rate-nya. Lalu ada random state, agar ketika di-run ulang itu datanya itu tidak ngecek lagi. Kemudian data pada xtrain 1 std atau data pada xtrain 1 yang telah distandarisasi tadi, dan data pada ytrain 1 di-feed atau dimasukkan ke ppn untuk dilakukan modeling menggunakan perceptron, lalu mencari nilai prediksinya. Nah, untuk mendapatkan nilai prediksinya bisa menggunakan function predict. Dengan data yang digunakan itu adalah xtest 1 yang telah distandarisasi, kemudian dimodeling menggunakan perceptron yang ada di variabel ppn. Lalu hasilnya akan ditampung dalam variabel y-1. Setelah itu, print untuk mendapatkan nilai akurasinya menggunakan function akurasi score dengan value atau nilai yang diambil dari data pada variabel y-1 dan y-1. Nah, begitu juga untuk modeling pada data yang menggunakan test size 0,3 dan 0,4. Nah, ketika dijalankan, dia akan menghasilkan tes akurasi seperti berikut, di mana untuk tes size yang 0,3, Nah, ketika dijalankan, dia akan mendapatkan tes akurasi seperti berikut, di mana untuk tes size 0,2 dia akan mendapatkan akurasi skor 0,982, lalu untuk tes size 0,3 dia akan mendapatkan akurasi skor sebanyak 0,965, lalu untuk 0,4 dia akan mendapatkan akurasi skor sebanyak 0,956. Selanjutnya untuk soal yang kedua, di sini soalnya adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan baking dengan base classifier perceptron pada dataset wine dan breast cancer, lalu gunakan perbandingan tes set 0,3 dengan masing-masing menggunakan perbandingan n estimator sebanyak 100, 200, dan 300. Lalu tuliskan
akurasinya. Nah, untuk caranya itu sebenarnya sama seperti yang soal yang pertama, cuma yang soal yang kedua ini dilakukan proses klasifikasi menggunakan bagging setelah modeling pakai perseptronnya. Untuk dataset wine, sama seperti yang tadi, buat variabelnya untuk nampung data hasil load data wine, lalu buat variabel X dan Y, di mana variabel X ini untuk nampung value atau datanya, sedangkan variabel Y untuk nampung kelas atau targetnya. Lalu nge-split datanya. Nah, sama seperti yang tadi, di sini saya menggunakan variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest untuk menampung hasil data split dari data load wine menggunakan function train test split, di mana di sini memasukkan variabel X untuk datanya dan Y sebagai targetnya. Nah, di sini karena di soal itu hanya disuruh untuk menggunakan test size 0,3, jadi menggunakan 1 kali test size. Lalu melakukan proses fit dengan memasukkan data xtrain ke standar scalar SC yang tadi dalam variabel SC. Nah, untuk data xtrain ini yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan normalisasinya. Lalu setelah itu melakukan transform pada data xtrain dan data xtest, di mana hasil dari penghitungan standarisasi dari data xtrain dan xtest ini ditransform ke variabel yang telah dibuat, yaitu variabel xtrain std untuk data xtrain dan variabel xtest std untuk data xtest. Nah, setelah distandarisasi, bisa melakukan modelingnya dengan membuat variabel ppn2 untuk inisialisasi perseptron. Lalu di sini ada etanol 0,1 dan menggunakan random state sama dengan 0 agar hasil modelnya nanti tidak berubah ketika di run ulang. Setelah itu, berhubung di soal itu klasifikasinya diminta untuk menggunakan bagging dengan base classifier perseptron, di mana kalau pakai bagging classifier itu berarti pakai satu jenis classifier, yaitu pakai perseptron, dan bisa menggunakan banyak klasifikasi sekaligus atau n estimatornya. Nah, maka dari itu di sini untuk klasifikasinya menggunakan function bagging classifier dengan base estimator ppn2 yang merupakan inisialisasi dari perseptron. Setelah itu n estimatornya itu 100 atau jumlah estimator atau jumlah classifiernya, lalu n jobs-nya sama dengan n1 yang nantinya akan mempengaruhi dari runtime saat training modelingnya. Kemudian data xtrain std dan data ytrain ini di-feed atau dimasukkan ke variabel bj1 yang dimana data ini nantinya akan digunakan untuk proses klasifikasinya. Setelah itu menggunakan function predict. Untuk function predict ini digunakan untuk mendapatkan nilai prediksinya dengan data yang digunakan yaitu xtest std, kemudian dimasukkan ke dalam variabel ypred. Setelah itu membuat variabel akurasi untuk menampung hasil akurasi data yang didapat dari ytest dan ypred menggunakan function akurasi score. Setelah itu di print dan dipanggil variabel akurasi tadi. Nah, untuk estimator yang 100 di sini menghasilkan akurasi dari classifier bagging classifiernya 0,944. Setelah itu untuk yang 200
Dia menghasilkan hasil akurasi 0,963 dan untuk yang 300 dia akan menghasilkan skor akurasi sebanyak 0,963. Setelah itu, untuk dataset yang breast cancer, sebenarnya caranya sama seperti yang tadi, cuma ini menggunakan dataset breast cancer saja. Sama seperti yang tadi, membuat variabel. Di sini saya menggunakan variabel PC untuk menampung datanya hasil dari load breast cancer. Kemudian membuat variabel X dan Y sama seperti yang tadi. Kemudian melakukan test split atau nge-split data breast cancer menjadi data train dan data test menggunakan test size 0,3. Lalu melakukan feed data di mana data yang digunakan adalah X-train. Setelah itu mentransform datanya X-train dan mentransfer data X-test, lalu dimasukkan ke atau ditampung dalam variabel X-train STD dan X-test STD. Lalu membuat variabel ppn2 untuk inisialisasi perseptron sama seperti yang tadi. Setelah itu membuat variabel PC2 untuk menampung klasifikasinya. Nah, di sini menggunakan untuk proses klasifikasinya menggunakan function lagging classifier dengan base estimatornya adalah ppn2 atau perseptron dengan n estimatornya adalah 100, 200 dan 300 yang akan dilakukan nantinya. Lalu di sini ada n jobs yang nantinya akan mempengaruhi runtime saat training modelnya. Setelah itu melakukan feed data, di mana data yang digunakan adalah X-train, STD, dan Y-train, dan dimasukkan ke atau digunakan ketika proses classifier menggunakan bagging. Setelah itu mencari prediksi datanya. Di sini untuk data yang akan digunakan dalam prediksi adalah data X-test STD. Setelah itu hasilnya nanti akan dimasukkan ke variabel Y-pred. Setelah itu membuat variabel akurasi untuk menampung hasil proses akurasi skor atau untuk mendapatkan hasil akurasi skor dari data Y-test dan data Y-pred. Lalu di print dan dipanggil variabel akurasi skor. Nah, di sini untuk n estimator 100 menghasilkan skor akurasi dari bagging classifiernya itu 0,982. Lalu ketika diganti menjadi 200, dia akan menghasilkan skor akurasi 0,971 dan untuk n estimator yang 300 untuk yang n estimatornya itu 300, dia menghasilkan hasil akurasi dari proses bagging classifiernya sebanyak 0,982. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai modul perceptron dan ensemble classification. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.